Halo teman-teman, pada video edukasi kali ini saya akan membahas mengenai analisis fundamental dengan satu indikator valuasi saham yang sangat populer, yaitu Price Earning Ratio atau yang sering disebut atau disingkat dengan PER. Di sini juga kita akan coba bandingkan 4 saham BUMN di sektor perbankan dan kita akan lihat manakah saham yang paling murah dan mana saham yang paling mahal. Tentunya dengan menggunakan metode Price Earning Ratio atau PER. Saham yang saya ambil yaitu BMRI atau saham dari Bank Mandiri dan BBNI atau saham dari Bank Negara Indonesia, BBTN atau saham dari Negara Bank Tabungan Negara, dan BBRI atau saham dari Bank Rakyat Indonesia. Di video kali ini kita juga akan belajar apa sih itu PER, cara hitungnya, bagaimana pemakaiannya, dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemakaian PER. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, kita refresh sedikit tentang apa sih itu fundamental. Jadi, fundamental itu sendiri definisinya adalah hal yang paling mendasar. Perlu diingat, saham itu pada dasarnya adalah membeli kepemilikan pada suatu perusahaan. Ya, langsung saja kita masuk ke pemaparannya. Bicara mengenai definisi, Price Earning Ratio atau PER dapat didefinisikan sebagai rasio yang membandingkan antara harga pasar per lembar saham biasa yang beredar dengan laba per lembar saham. Maka, Price Earning Ratio itu adalah perbandingan antara harga saham perusahaan dengan laba bersih yang diperoleh. Tadi di awal saya sudah bilang, Price Earning Ratio itu adalah sebuah rasio. Nah, apa sih itu rasio? Jadi, rasio itu dalam matematika adalah perbandingan dua angka dengan melakukan pembagian. Misalnya, kadang di iklan sampo itu ada kata-kata 9 dari 10 wanita Indonesia memilih sampo X. Berarti rasionya 9:10 atau presentasinya 90%. Rasio itu penting karena kalau kita hanya punya satu angka saja, kita tidak akan dapat gambaran yang menyeluruh. Misalnya, kita punya angka laba bersih 2 perusahaan. Laba bersih itu artinya keuntungan. Yang satu, labanya 10 juta, dan yang kedua, labanya 20 juta. Kalau kita lihat labanya saja, mungkin yang menarik adalah yang 20 juta karena lebih besar. Tetapi, kalau kita tahu pendapatannya berapa, misalnya 50 juta untuk perusahaan pertama dan 400 juta untuk perusahaan kedua, akan kelihatan bahwa profit marginnya 20% dan 5%. Jadi, mungkin perusahaan pertama yang lebih menarik karena lebih efisien menghasilkan keuntungan. Dengan prinsip yang sama, kita juga tidak bisa menentukan apakah suatu saham itu mahal atau murah hanya dari angka harga sahamnya. Jadi, rasio-rasio ini akan memudahkan kita untuk melakukan perbandingan. Kalau Price Earning Ratio atau PER sesuai namanya, price artinya harga dan earnings di sini mengacu ke laba perusahaan. Kita membandingkan harga saham terhadap laba perusahaan. Semakin kecil angka PER, berarti sahamnya semakin murah. Untuk menghitung Price Earning Ratio ada 3 komponen. Pertama, laba bersih dalam 1 tahun. Kedua, jumlah saham yang beredar. Dan yang ketiga, harga sahamnya. Pertama, kita harus hitung EPS atau Earning Per Share atau laba bersih per lembar saham. Berarti, Earning Per Share atau EPS sama dengan laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Lalu, Price Earning Ratio-nya didapat dengan harga saham dibagi Earning Per Share. Tapi saya sengaja akan tetap memperlihatkan rumus laba dibagi jumlah saham beredar. Karena penting untuk konsep yang akan saya kasih lihat berikut ini. Tapi harus kita ingat, selalu bandingkan Price Earning Ratio dari perusahaan dalam industri yang sama. Karena setiap industri memiliki standar Price Earning Ratio yang berbeda. Contohnya, saham-saham teknologi memiliki Price Earning Ratio tinggi di atas 15. Price Earning Ratio yang tinggi pada saham dapat diinterpretasikan sebagai saham yang mahal jika pada periode waktu mendatang perusahaan tidak mampu meraih laba bersih yang lebih tinggi. Tinggi rendahnya Price Earning Ratio
ditentukan dengan membandingkannya dengan price earning ratio saham lain atau price earning sektor atau pasar yang sesuai untuk dijadikan perbandingan. Perusahaan yang merugi tidak memiliki price earning ratio. Kita langsung coba hitung manual dengan contoh 4 perusahaan badan usaha milik negara di sektor perbankan, yaitu BMRI yang merupakan saham Bank Mandiri, BBNI yang merupakan saham Bank Negara Indonesia, BBTN yang merupakan saham Bank Tabungan Negara, dan BBRI yang merupakan saham dari Bank Rakyat Indonesia. Semua komponen yang dibutuhkan untuk menghitung price earning ratio, termasuk angka price earning ratio-nya itu sendiri, sebetulnya sudah ada di aplikasi saham kalian. Untuk contoh, saya akan ambil dari aplikasi Poems atau dari Philips Sekuritas Indonesia. Kita lihat di tahun 2021, harga saham BMRI itu sebesar 7.675, harga saham BBNI 8.025, harga saham BBTN 1.705, dan harga saham BBRI itu 4.640. Apakah ini berarti harga saham BBTN adalah yang paling murah dari keempat saham di atas, dan apakah harga saham BBNI adalah yang paling mahal dari keempat saham di atas? Kita mulai dengan BMRI. Harga sahamnya 7.675. Earning per share-nya juga sudah ada sebetulnya di sini. Tapi saya akan tetap hitung manual dengan ambil laba bersih 2021-nya yaitu 28,03 triliun dan jumlah saham beredarnya 46,67 miliar lembar. Jadi, harga saham 7.675 dibagi laba bersih 28,03 triliun dibagi 46,67 miliar lembar saham beredar. Berarti, price earning ratio-nya di tahun 2021 adalah 13. Lalu BBNI, harga sahamnya 8.025, laba 2021-nya 10,90 triliun, dan jumlah saham beredarnya 18,65 miliar. Jadi, harga saham 8.025 dibagi laba bersih 10,90 triliun dibagi 18,65 miliar lembar saham beredar. Berarti, price earning ratio-nya di tahun 2021 adalah 14. Yang ketiga yaitu BBTN. Harga sahamnya 1.705, laba 2021-nya 2,38 triliun dan jumlah saham beredarnya 10,59 miliar. Jadi, harga saham 1.705 dibagi laba bersih 2,38 triliun dibagi 10,59 miliar lembar saham beredar. Berarti, price earning ratio-nya di tahun 2021 adalah 8. Dan yang keempat yaitu BBRI. Harga sahamnya 4.640, laba 2021-nya 31,07 triliun dan jumlah saham beredarnya 151,60 miliar. Jadi, harga saham 4.640 dibagi laba bersih 31,07 triliun dibagi 151,60 miliar lembar saham beredar. Berarti, price earning ratio-nya di tahun 2021 adalah 22. Makin kecil price earning ratio, berarti makin murah. Di sini dapat kita lihat, price earning ratio terkecil adalah saham BBTN, yaitu 8, dan price earning ratio terbesar adalah saham BBRI, yaitu 22. Kalau dilihat dari laba yang dihasilkan, BBTN adalah yang termurah dari keempat saham di atas, karena harga sahamnya yang cukup jauh dari ketiga saham lainnya, yaitu hanya 1.705. Sedangkan dapat kita lihat harga saham BMRI adalah 7.675, BBNI 8.025, dan harga saham BBRI 4.640. Dan kalau dilihat dari laba yang dihasilkan, BBRI adalah yang paling mahal. Walaupun jika dilihat dari harga keempat saham di atas, BBNI lah yang paling mahal. Biasanya, suatu saham akan dikatakan mahal jika price earning ratio lebih dari 15, dan jika price earning ratio di bawah 15, maka saham tersebut bisa dibilang murah.
Jadi, saham BMRI, BBNI, dan BBTN termasuk dalam saham yang bisa dibilang murah karena price earning rasionya di bawah 15. Dan BBRI termasuk saham yang bisa dibilang mahal karena price earning rasionya di atas 15. Jadi, untuk saya pribadi, kira-kira saya akan fokus untuk berinvestasi di saham BMRI. Walaupun harga sahamnya agak mahal jika dibandingkan dengan BBTN. Namun, jika sudah membandingkan laba yang dihasilkan dengan harga sahamnya, atau jika sudah melihat price earning rasionya, BMRI lah yang paling worth it untuk dibeli karena price earning rasionya yang kecil walaupun harganya merupakan kedua tertinggi dari keempat saham di atas. Dan dari keempat saham di atas, jika dilihat dari harga saham dan price earning rasionya, saya tidak akan berinvestasi pada saham BBRI karena price earning rasionya yang tinggi walaupun jika kita hanya melihat harga sahamnya bisa dibilang murah. Maka dari itu, kita perlu menentukan atau melihat price earning rasio suatu perusahaan. Jangan hanya melihat harga sahamnya saja. Harga saham yang murah tidak dapat menjamin bahwa saham tersebut benar-benar murah. Adapun rumus selanjutnya, yaitu gimana kita hubungkan balik price earning ratio ke menentukan harga saham yang kita mau beli. Misalnya aja ya, kita mau hitung berapa sih harga saham BBTN kalau price earning rasionya adalah 8. Rumusnya tinggal kita balik. Harga sama dengan price earning ratio dikali dengan laba bersih dibagi saham beredar atau price earning ratio dikali earning per share atau EPS. Berarti 8 dikali 225. Jadi, harga saham BBTN kalau price earning rasionya 8 adalah 1.800. Kita sudah tahu apa itu price earning ratio dan tahu cara hitungnya. Untuk investasi jangka panjang, price earning ratio itu bisa membantu kita untuk menghindari membeli saham saat harganya sedang mahal. Jadi, saat perusahaan yang kita incar price earning rasionya turun ke angka yang kita mau, kita bisa langsung beli sahamnya. Tetapi, tidak ada angka pasti yang bisa dipakai untuk menentukan berapa sih price earning ratio yang murah. Kalau berdasarkan buku klasik The Intelligent Investor oleh Benjamin Graham, kita akan menemukan rekomendasi price earning ratio di bawah 15 dan di bawah 10. Jadi, kita bisa pakai angka-angka tersebut untuk referensi awal. Tapi, nanti kita akan menemukan bahwa jarang ada perusahaan bagus yang price earning rasionya serendah itu. Karena umumnya, perusahaan bagus itu sudah dihargai dengan tinggi oleh para investor, serta sudah mencerminkan ekspektasi pertumbuhan laba di masa depan. Price earning ratio merupakan rasio yang paling gampang dihitung dan mudah dimengerti. Jadi malah sering menjebak orang-orang yang baru mulai investasi saham. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan saat memakai price earning ratio. Pertama, yang harus dimengerti adalah PER itu bukan angka ajaib yang menandakan bahwa suatu saham itu otomatis undervalued lalu di masa depan harganya akan naik. Dan yang kedua, beberapa kelemahan PER karena menggunakan laba bersih sebagai komponen perhitungannya. Misalnya, perusahaan yang sedang rugi tidak bisa dihitung menggunakan PER karena labanya negatif. Lalu perusahaan yang labanya tidak stabil, misalnya perusahaan yang rutin melalui siklus naik turun dan perusahaan yang keuntungannya digerakkan oleh harga komoditi, akan sulit dan tidak cocok untuk dianalisa menggunakan PER. Intinya, kita tidak bisa selalu pakai angka PER di aplikasi saham kita. Jadi, coba cermati dulu agar tidak salah menilai suatu perusahaan. Dan mau nggak mau, akan ada sedikit perhitungan manual dengan angka yang sedikit mendekati. Kalau punya uang lebih, cobalah untuk berinvestasi. Dan jangan lupa, kita harus mempelajari resiko investasi biar terhindar dari investasi bodong. Sekian materi yang dapat saya berikan di video ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video.